Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana satu jawaban dari salah satu ustadz mereka sendiri membantah di mana mereka selama ini menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah dan bahasa yang digunakan oleh para nabi. Mereka mengklaim bahwa Nabi Adam, Yesus juga berbahasa Arab dulu. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan salah satu pemahaman bagi kita untuk bisa kita mengerti, khususnya saudara-saudara kita muslim. Mari kita menonton video ini, mari kita mendengarkan jawaban ini sendiri dari ustadz kalian yang telah memberikan jawaban dengan lengkap dan membantah semua klaim-klaim kalian selama ini bahwa Nabi Muhammad berasal dari Arab. Apakah Nabi Muhammad orang asli Arab? Saya tidak menjawab itu. Biarlah ustaznya sendiri yang menjawab. Videonya yang berikut ini. Ke saya, Ustaz Somad, saya nggak maulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Saya nggak suka sama Arab. Belum ada. Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang. Saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon. Belum ada. Belum ada jamaah yang datang. Saya maunya nabinya orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Belum ada. Belum ada orang datang komplain ke saya mau nabinya jangan Arab. Kita tidak mempermasalahkan dia. Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Memang Allah pilih Arab karena nabi itu menghadapi orang Arab, maka dipakai bahasa, tapi ini bahasa yang paling indah. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad itu siapa atau siapakah dia yang kita kenal. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Kenapa? Apa bedanya orang bodoh dengan ilmuwan? Ilmuwan ini pernah bodoh, betul Margono ya? Margono merasa tidak pernah, jadi dia merasa ilmuwan. Merasa telah sampai padahal belum memulai, belum berbuat. Makanya dia diterima juga di kalangan orang-orang bodoh. Di banyak tempat pokoknya dia diterima pasti di kalangan orang bodoh. Beda dengan orang bodoh, dia belum pernah pinter. Logis ya, mantiki ya, betul ya Ustaz Muid ya. Orang pinter pasti pernah bodoh itu. Kata siapa? Abdurrahman Ibn Khaldun, ini seorang sejarawan. Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau katakan, Al-insan, sorry terpaksa saya sebut ini kepada siapa, Divan ya, jahilun bizatihi, alimun bikasabihi. Manusia itu bodoh pada prinsipnya, memang dari sononya bodoh itu, tetapi dia menjadi pinter kalau berusaha. Kapan orang pinter? Kalau dia sesuai hadis Nabi, kalau dia terus belajar. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang, namanya musta'ribah, dari kata ista'rabah. Jadi beliau ini isti'arab atau musta'ribah atau mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa enggak usah sedih. Kalian yang Sasa, Bugis, Sunda enggak usah sedih itu. Ya sudah, kalian jadi Indonesia saja. Jadi musta'ribah. Atau kadang disebut mu'arrab.
Arabun atau musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz, Sibul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa sama-sama Madura, bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya, belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang, dari distrik Ur-Kelda. Ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Jadi salah satu ustadz dari mereka mengatakan bahwa nabi mereka itu bukan asli Arab. Jelas ya, bukan saya yang menjawab ini ya. Mungkin kalau saya yang menjawab, mungkin ini menjadi persoalan. Tetapi biarlah mereka sendiri yang menjawab. Dan ini juga merupakan bantahan terhadap klaim-klaim para mualaf. Seperti Mumek, seperti Kainama, dan kawan-kawannya. Di mana mereka mengklaim bahwa bahasa Arab semua para nabi itu. Adam aja berbahasa Arab. Di surga aja berbahasa Arab. Wah, luar biasa. Tetapi kita tidak mempersoalkan itu, teman-teman. Karena kemarin juga saya pernah jawab mengenai hal itu. Dan biarlah mereka sendiri yang membantah soal itu. Karena kalau kita itu akan menjadi persoalan. Karena mereka yang membantahnya. Dan biarlah mereka bisa sadar sendiri. Jadi jelas seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Bahwa nama Ismail aja itu diambil dari bahasa Ibrani. Itu bukan bahasa Arab. Sedangkan bapaknya Abraham aja itu bukan dari Arab. Nah, jadi mereka itu pendatang di tanah Arab, khususnya Ismail ini, ketika diusir oleh Abraham. Kenapa diusir oleh Abraham? Karena anak pembantu, anak budak yang bernama Hagar. Jadi tidak memperoleh warisan apapun dari Abraham. Jadi kira-kira begitu kalau di zaman Abraham. Budak itu, anak hamba itu tidak memperoleh warisan apapun dari tuannya. Kecuali anak itu sendiri yang bernama Ishak. Kok Ishak yang menjadi anak yang sah? Nah, karena memang itu merupakan anak perjanjian. Sebelum lahir Ismail, Allah sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa anakmu sendirilah yang mendapatkan hak waris itu. Bukan orang lain. Nah, bukan anak dari pembantumu, bukan anak dari hambamu, melainkan anakmu sendiri yang dilahirkan oleh Sarai bagimu. Nah, jadi udah clear sebenarnya apa yang mau dipersoalkan soal itu ya. Nah, jadi hanya saja karena para mualaf itu ngotot mualaf karena hidayah katanya. Nah, kita nggak tahu apakah benar karena hidayah. Nah, setelah mereka mualaf, ya kerja mereka tiap hari mengkritik kekristenan sambil membuat channel, membuat konten. Ya tujuannya apa? Ya tetap kembali kepada kepentingan pribadi mereka. Ya saya percaya itu. Karena mereka setiap mualaf itu pasti ngakunya mantan pendeta, mantan misionaris, mantan aktivis gereja, pernah sekolah teologi di Israel, dan lain sebagainya. Ya tujuannya apa ngaku-ngaku seperti itu kalau nggak benar? Begitu dicek ulang nanti, ternyata nggak terdaftar namanya. Jadi itu maksudnya ya jangan berbohong. Kalau memang benar-benar dapat hidayah, ya silakan saja dapat hidayah. Nggak masalah. Hanya saja jangan berikan kesaksian bohong. Nah, supaya jangan tertipu banyak orang oleh kesaksian itu sendiri. Nah, sama halnya seperti Marcel Simon kemarin yang mualaf tahun 2019 ya. Nah, setelah dia mualaf, dia bergabung dengan teman-temannya yang sudah mualaf. Dia berkata, saya dapat hidayah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya. Nah, dia kan berkata begitu. Akhirnya kembali lagi ke Kristen. Nah, jadi itu makanya setiap hidayah itu,
setiap anugerah itu harus diuji dulu. Demikian saudara kita yang muslim yang mungkin udah masuk Kristen, mari uji dulu. Apakah benar itu karunia atau anugerah panggilanmu itu untuk mengikut Yesus? Karena sering terjadi seperti Nania Idol aja. Kemarin itu kesaksian di gereja dikasih panggung. Oh, kesaksiannya hebat begini, dia dipanggil Tuhan begini begono. Ya akhirnya balik lagi, mau tinggalkan Yesus lagi. Diuji setiap karunia yang kita terima. Karunia keselamatan itu yang kita terima, panggilan Kristus itu, pemilihan Tuhan itu terhadap kita, kita harus uji. Benar nggak saya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus? Atau karena ada masalah dari keyakinan saya yang sebelumnya? Begitu. Kalau hanya itu untuk menjadi batu loncatan, jangan sesekali. Nah, jangan jadikan sebuah keyakinan itu sebagai tempat persinggahan. Sesuka hati mau tinggalkan kapan saja. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya udah lari sedikit dari video yang kita bahas tadi. Itu yang mau saya katakan, saya singgung ini karena para mualaf mengklaimnya begitu. Begitu klaim mereka, di surga berbahasa Arab, para nabi sebelumnya berbahasa Arab. Jadi makanya sampai saya membahas mualaf tadi. Jadi biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.